Haleluya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Dalam setiap kehidupan kita, setiap musim hidup kita, Tuhan tetap baik. Amin. Pada saat malam hari ini, kita akan sharing firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Saya memberikan tema dewasa rohani. Amin. Orang dewasa memikirkan masa depannya. Haleluya. Tetapi anak kecil seumuran Melody pun, seumuran Daud, dia belum bisa memikirkan masa depannya. Orang dewasa memikirkan hal-hal yang positif. Amin. Kita lihat di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan begini, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiran kita. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kok kita ngikutin kejahatan anak-anak gitu kan? Mencuri, tidak. Tetapi dalam kejahatan, maksud dalam firman Tuhan ini adalah dalam kejahatan anak-anak ini, anak-anak tuh gini, seperti Daud, dia kalau main tuh kasar, main tuh ditonjok bener-bener lah babanya itu, ditonjok, bukan kejahatan yang seperti orang dewasa lakukan, seperti orang dewasa lakukan. Amin. Orang yang dewasa memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan masa depannya. Seperti dalam mengiring kita akan Tuhan, bagaimana kita harus pikirkan masa depan kita itu seperti apa. Amin. Masa depan selanjutnya itu kita bagaimana dalam kita mengiring akan Tuhan. Orang dewasa akan memikirkan hal ini. Haleluya. Tetapi yang masih mempunyai sifat kekanak-kanakan, memiliki sifat seperti anak kecil, dia belum memikirkan hal masa depan, belum memikirkan hal yang namanya kerajaan Allah itu. Anak kecil belum memikirkan bagaimana apa yang dilakukan ini salah apa enggak ya, apa yang dilakukan ini berkenan enggak di pandangan orang tuanya atau gimana. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang memikirkan hal-hal itu, memikirkan bagaimana perasaan daripada Tuhan sendiri. Amin. Memikirkan hal-hal kerajaan Allah itu, bagaimana kita harus masuk dalam kerajaan Allah itu. Amin. Anak kecil itu sangat polos. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana orang itu tersinggung atau tidak. Kejahatan dari anak kecil sih begini. Misalnya contoh tadi, bukan itu ya adik saya ini ya, saya kan bilang lapar lagi nih, ini contoh, lapar lagi nih, mau makan lagi padahal saya baru makan. Chelsea langsung jawab, entar kakak gendut. Saya kan langsung mikir, waduh, saya udah gendut tambah gendut, langsung merasa insecure. Gimana sih insecure itu? Merasa nggak pede gitu ya. Merasa nggak pede. Saya hilang motor ini bukannya nggak nafsu makan, malahan nafsu makan bertambah. Pemikiran saya juga, waduh, diomelin gembala nggak ini ya kan. Orang yang dewasa itu tidak seperti anak kecil. Amin. Anak kecil itu sangat polos. Dia mau berkata apapun, orang itu sumbing dia di depan orang itu. Seperti tadi sharing-sharing sama Cing Mati, si ini dia kalau lihat orang yang jereng dibilang terus sama di depan orang ini. Tapi orang yang dewasa memikirkan masa depannya, memikirkan kerajaan Allah itu. Amin. Orang dewasa mempunyai tanggung jawab. Karena tema hari ini adalah dewasa, jadi jangan bosan saya bilang orang dewasa, karena memotivasi diri saya sendiri juga dan untuk setiap kita. Amin. Orang dewasa mempunyai tanggung jawab dalam apa? Dalam pelayanan. Amin. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus mempunyai tanggung jawab itu. Sekalipun
banyak tantangan yang datang dalam hidup kita. Terkadang memang kita goyah, tetapi Tuhan terus akan memberikan kita kekuatan. Amin. Anak kecil, apa dia punya tanggung jawab? Tidak ada. Dia belum ada tanggung jawab. Dia kalau mau main, main aja. Dia kalau mau itu ribut, nggak mikirin perasaan orang. Nggak. Kita harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu apa? Menjaga daripada kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu sebenarnya tidak besar. Amin. Tetapi tanggung jawab kita ini hanya untuk menjaga kasih karunia itu. Haleluya. Orang dewasa itu selalu yang namanya kerja keras. Kerja keras mengejar akan kerajaan Allah itu sendiri, mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Anak kecil kita tahu bersama apa mereka mempunyai kerja keras. Tidak, kalau dia bilang mau makan ya makan, merengek ke orang tuanya, mama, papa mau makan, ngerengek kerjaannya, tidak punya ada tanggung jawab, tidak ada kerja keras dalam hidupnya. Karena anak kecil yang dia tahu adalah aku kan punya orang tua gitu. Orang dewasa dia harus mempunyai pikiran untuk menghitung setiap waktu, untuk menghitung waktu, seberapa waktu yang ada dalam hidup kita. Amin. Dan orang dewasa juga sudah bisa memikirkan, jangan sampai kayak gimana saya harus jadi tua itu jadi apa gitu ya. Mazmur 90, Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang dewasa rohani mempunyai hati yang bijaksana seperti firman Tuhan, doa Musa abdi Allah ini yang katakan. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan untuk bagaimana ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu umur kita itu sampai di mana. Bagaimana setiap kita yang sudah dewasa ini menghitung hari-hari itu, apakah kita sudah lebih baik atau tidak? Apakah kita sudah mempunyai sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau tidak? Amin. Anak kecil belum bisa mengerti akan hal itu. Anak kecil dia belum bisa menghitung hari-harinya dia. Waktunya anak kecil adalah bermain. Dia tidak menghitung bagaimana kelanjutan kehidupannya dia bagaimana. Umur semakin bertambah dia tidak. Tapi orang yang dewasa sudah menghitung umurnya, sudah menghitung hari-harinya. Seperti saya, waduh tahun ini 30, 20 tahun kemudian 50. Yang saya pikirkan apa coba? Waduh mengkerutlah saya, wah tua lah saya. Orang yang dewasa memikirkan masa depannya, amin. Jangan seperti anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Orang yang dewasa mengerti bagaimana wah hidup saya ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Pak Dipo ini suka kali ketawa dia. Harus benar-benar bijaksana. Apakah masa tua kita itu menjadi orang yang bijaksana atau menjadi beban? Amin. Kita harus bisa mengerti bagaimana menjadi orang dewasa ini adalah benar-benar harus terjadi dalam hidup kita. Dan kerohanian juga harus seperti itu. Orang dewasa rohani memikirkan waktu-waktu yang ada. Waktu-waktu yang ada jangan sampai sia-sia. Haleluya. Jangan seperti anak kecil yang tidak tahu waktu. Yang sampai jadi tua kita tidak berguna, tidak menjadi apa-apa. Tidak berguna bagi bangsa, bagi Tuhan. Aduh, Tuhan tolong. Bagaimana kita harus tetap belajar menjadi dewasa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Nah, selanjutnya orang dewasa mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab dalam lingkup gereja itu bagaimana? Dalam kita mengiring Tuhan itu tanggung jawab kita itu apa? Konsekuensinya itu seperti apa? Kita harus punya tanggung jawab. Amin. Jangan ketika diberikan tanggung jawab kita lepas
Anak kecil misalnya gini, halu dulu ya kan. Saya punya rumah gedong gitu ya. Saya percayakan sama Daud. Apa dia bisa tanggung jawab? Tidak bisa. Dia belum bisa mempunyai sifat tanggung jawab itu. Dia belum bisa mempunyai tanggung jawab anak kecil itu. Tetapi kita, orang yang dewasa, harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu apa? Menjaga keselamatan itu. Amin. Karena ketika kita tidak bisa menjaga, kita tidak bisa kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, apalah kita ya kan. Contoh, diberikan tanggung jawab. Ya kan saya lagi alami ya kan. Jadi saya jangan bosan dengarnya ya. Diberikan tanggung jawab, diambil maling, perasaannya gimana coba? Galau, bener-bener seperti dunia ini udah mau runtuh. Jujur, seperti dunia ini mau runtuh. Tetapi bagaimana kita harus pegang tanggung jawab yang Tuhan berikan. Amin. Kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anak kecil, kita bilang, ini duitnya ya 50.000, tolong belikan mama beras di warung pipit sana. Dia beliin apa coba Melody? Jajan pasti, bukan beras, permen. Itulah anak-anak. Tapi kita di sini adalah orang yang dewasa. Kita harus bisa menjaga tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Tanggung jawab kita, walaupun hanya mungkin orang bilang, hanya kolektan ya, kayak mana itu, nggak ada gunanya itu. Tidak, semuanya Tuhan lihat. Dalam tanggung jawab yang diberikan, Tuhan melihat dan perhitungkan itu semua dalam kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Roma 15 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Roma pasal yang ke-15 ayat 2 sampai ayat ketiga dikatakan begini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Tuhan tidak mencari kesenangan untuk pribadi dia sendiri. Orang yang dewasa mempunyai tanggung jawabnya adalah untuk bagaimana untuk menyenangkan hati orang. Amin. Untuk bagaimana menyenangkan hati setiap sesama iman kita, satu gereja kita. Orang yang dewasa selalu memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan, dalam dia mengiring akan Tuhan. Amin. Anak kecil, contoh lagi, anak kecil, apakah dia sudah mengambil bagian untuk menyenangkan hati orang tuanya? Anak kecil yang tahunya dia adalah bermain. Yang dia tahu adalah untuk kesenangan dia sendiri. Karena pemikiran orang dewasa, orang tua, kesenangan anak adalah kesenangan orang tuanya juga. Itulah orang dewasa. Seperti itu juga yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu dewasa rohani. Dewasa anak-anak, dia tidak memikirkan hal ini. Amin. Dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, tetapi dia mementingkan kepentingan diri dia sendiri. Anak kecil kalau misalnya dia sudah ngambek, ya ngambek. Anak kecil kalau misalnya dia sudah marah, ya guling-gulingnya dia. Guling-guling, entah ngapain lah dia, entah lempar-lempar, itulah anak kecil. Tapi orang dewasa dia memikirkan hal-hal ke depannya. Apa yang harus dia ketika dia melakukan segala sesuatu, apa yang harus dia tanggung ke depannya. Itulah makanya betapa pentingnya kita memiliki dewasa rohani. Amin. Nah, lanjut Roma 14 ayatnya yang ke 12. Di sana dikatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Inilah yang harus kita tanggung. Bagaimana apapun yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab. Jadi betapa penting kita harus bisa terus tetap menjadi orang dewasa rohani. Amin.
Orang dewasa belum tentu dia dewasa. Anak 20 tahun ada yang sudah berpikir dewasa, ada yang belum berpikir dewasa. Orang yang sudah tua belum tentu dia sudah dewasa karena pemikiran. Bagaimana kita harus mengubah pemikiran kita, amin, untuk bagaimana tujuan kita adalah apa? Kerajaan Allah itu sendiri, amin. Lanjut di ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan pernah kita mau menghakimi sesama kita, melainkan bagaimana kita harus saling menasehati. Jangan ngomong di belakang. Bagaimana kita harus utarakan itu ke depan orang itu sendiri. Ngomong di belakang, ngedumel di belakang itu malahan membuat kedamaian kita itu akan hilang. Bagaimana orang dewasa itu harus mengambil kepentingan ini, mengambil bagaimana orang dewasa tidak lagi yang namanya menghakimi orang yang mungkin contoh menghakimi orang seperti dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dia kan ngerokok, nggak bisa dia. Ngerokok itu dosa itu, pendosa itu nggak bisa itu. Yang menilai itu hanyalah Tuhan, amin. Yesus Kristus mati untuk orang yang perokok juga. Bagaimana orang perokok juga, atau orang yang mabok-mabokan, atau orang yang pembunuh, orang yang mencuri, itu bagian Tuhan untuk apa? Untuk menjamah orang tersebut, amin. Tidak ada hak kita untuk menghakimi orang tersebut. Haleluya. Bagaimana kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, amin. Orang yang dewasa lebih fokus kepada jiwa-jiwa. Jangan merasa diri lebih baik. Saya kan lebih kudus daripada dia. Kita lihat di ayat yang ke-15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Firman Tuhan yang mengatakan, amin. Bagaimana kita sama-sama belajar menjadi orang dewasa rohani untuk tidak saling menghakimi, melainkan saling menasehati. Bagaimana menasehati itu sangat penting dalam persekutuan kita, amin. Dalam kita mengiringkan Tuhan, dalam satu organisasi, satu gereja, betapa pentingnya kita menasehati. Mungkin dalam kok dia nasihatin aku yang lebih ngerti. Tidak, orang dewasa tidak akan merasa seperti itu. Tetapi orang dewasa akan mengintrospeksi diri dia sendiri. Bagaimana nasihat orang itu adalah untuk membangun diri dia. Amin. Haleluya. Orang dewasa lebih fokus kepada jiwa-jiwa. Mari belajar kasih, jangan seperti anak-anak. Anak-anak kalau marah ya marah. Seperti saya bilang tadi, anak-anak kalau misalnya dia udah marah, seperti saya waktu masih kecil, masih SD, saya dilempar anak, padahal saya tidak melakukan apapun sama anak ini, anak gembala pula. Nah, dia lempar saya pakai batu. Saya, anak-anak dia tidak mengerti apa yang dilakukan, tetapi orang dewasa sudah mengerti apa yang dia lakukan. Dia harus mengerti bagaimana apa yang harus ditanggungjawabkan, apa yang harus menjadi pertanggungjawabkan, apa yang bibir lidah dia katakan. Saudara-saudara, lidah bisa membangun, amin. Lidah juga bisa menghancurkan. Lidah bisa membangun kerohanian orang, membangun sukacita orang itu agar tetap tumbuh menjadi kuat. Tapi lidah juga bisa menghancurkan orang itu. Bagaimana kita harus tetap menjadi dewasa rohani, terus tetap memikirkan hal-hal ke depannya itu seperti apa yang akan terjadi ketika kita
tidak dalam kebenaran real, kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari belajar terus untuk bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Orang yang dewasa bisa membedakan mana baik dan mana yang jahat. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat ke-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Anak kecil dia belum mengerti. Anak kecil yang masih bayi, ketika kita suap makanan ndak pakai micin, ndak pakai garam, apa dia ngerti? Enggak. Dia makan aja. Kayak Melody Daud, kalau misalnya dia nggak mau lauk, makan nasi sendiri. Dia belum mengerti akan bagaimana hal kebaik itu, kejahatan itu seperti apa. Yang dia tahu adalah yang penting aku kenyang. Bagaimana orang dewasa harus mengerti akan hal yang baik dan mana yang jahat. Jangan seperti Adam dan Hawa. Sudah dikasih tahu, jangan kau makan buah itu. Nurut gak dia? Gak, bandal dia. Bandel kali. Tetap dia makan itu. Makan buah baik dan jahat. Sudah dikasih tahu, jangan. Ketika ular bilang, kau makan itu, kau akan jadi sama seperti Allah begini. Seperti anak-anak, ketika kita rayu orang yang tidak misalnya gini, orang yang kita ini pencuri, terus kita rayu anak ini untuk ikut kita kasih permen, anak ini ikut enggak? Ikut. Itulah anak kecil. Gampang terpengaruh. Maka dari itu firman Tuhan katakan, tetapi kita harus terima makanan-makanan yang keras. Adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana baik dan mana yang jahat. Anak kecil maunya yang baik-baik. Hati-hati kalau misalnya maunya yang baik-baik aja, nanti diabetes gitu kan. Gula terus ya kan. Maunya teh pucuk harum, nah diabetes. Maunya minumannya ale-ale. Seperti kalau misalnya lihat video, masih anak kecil sudah gagal ginjal, sudah cuci darah karena minuman ale-ale, karena teh pucuk, kan ini kan manis, teh gelas, nah itulah itu. Ya, bagaimana kita harus mengerti akan baik dan jahat itu, amin. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Mari belajar kasih yang seperti yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Bagaimana jangan kita sama seperti Adam dan Hawa. Gara-gara dia, ya udah tahulah sendiri ya kan. Nah, bagaimana kita harus tetap mempunyai komitmen itu. Orang yang dewasa harus memiliki komitmen. Betapa pentingnya komitmen ini. Amin. Komitmen dalam apa? Dalam mau belajar, dalam mau berubah, berusaha. Komitmen yang ketika Tuhan kasih kepercayaan apakah kita harus tanggung jawab komitmen yang Tuhan berikan, dan juga apa yang kita komitkan kepada Tuhan. Ketika kita komitkan kepada Tuhan, kita harus tanggung jawab, berkomitmen. Amin. Taatlah dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Memang sangat sulit, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Roh Kuduslah yang akan berikan kita kekuatan. Orang yang mengerti komit, dia akan terus fight. Amin. Dia akan terus fight, dia akan terus kejar apa yang menjadi komitmen dia. Komitmen kita itu adalah, firman Tuhan katakan, kita harus mengejar kerajaan Allah itu. Amin. Karena kehidupan kita selanjutnya, kita harus berada di situ. Ulangan 7 pasal yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Sebab itu
Haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Tuhan sangat menyukai orang yang memiliki komitmen. Amin. Tuhan sangat menyukai orang yang menghargai komitmen itu, menghargai tanggung jawab yang diberikan, menghargai apa yang dia katakan untuk kepada Tuhan. Tuhan sangat hargai itu. Amin. Tuhan sangat membenci orang yang tidak berkomitmen. Tuhan tidak menyukai orang yang tidak mau bertanggung jawab apa yang sudah ditanggung jawabkan kepadanya. Maleakhi pasal yang kedua, banyak ayat ya. Maleakhi pasal 2 Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Bagaimana kita harus mengerti tentang komitmen itu. Firman Tuhan katakan, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Tuhan sangat menghargai orang yang berkomitmen. Dalam satu contoh firman Tuhan kita sudah baca bagaimana satu contoh, setiap pasangan suami istri apakah boleh berselingkuh? Tidak. Apakah boleh mendua hati? No. Inggris ya. Ya memang harus belajar bahasa Inggris lah, gembala kita kedutaan Inggris. Bagaimana kita harus berkomitmen, karena Tuhan sangat menghargai komitmen itu. Amin. Firman Tuhan di ayat 14 katakan dia sangat benci orang yang tidak berkomitmen. Dikatakan begini, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ketika kita berkomitmen lagi akan hal sepele, artinya kita tidak bisa juga berkomitmen kepada perkara yang besar. Bagaimana kita harus berkomitmen kepada Tuhan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Memang tidaklah mudah dalam kita mengiring akan Tuhan. Banyak gonjang-ganjing, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang yang kita lihat, orang yang tidak mengenal akan Tuhan, kok hidupnya ini kok kok bagus-bagus aja. Dia nggak mengenal Tuhan, padahal kok bagus-bagus aja. Tapi kok aku kenal Tuhan, tapi kok begini kali Tuhan. Saudara-saudara, sebelum Tuhan naik ke surga, ke tempat dia untuk mempersediakan tempat untuk kita, dia sudah menanggung ini. Amin. Dia sudah menanggung dosa kita lewat apa? Memikul salib. Lewat kematiannya dan kemenangan itu ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan lebih dari itu, dia naik ke sorga. Hanya untuk siapa? Saya dan saudara. Amin. Betapa pentingnya kita menjadi orang dewasa rohani, tidak menjadi anak kecil lagi yang maunya susu. Orang yang dewasa harus menelan makanan yang keras. Harus menelan makanan yang keras, sakit memang. Nah, tanya sama Bung Dedi. Kemut kan tuh. Karena kita mempunyai sukacita dari Tuhan. Amin. Banyak
Saya tidak tahu menjadi apa yang menjadi pergumulan kita. Saya pikir pergumulan saya itu udah gede banget gitu ya. Ternyata ada yang lebih dari itu. Mungkin ada yang lebih cepat-cepat, mungkin mempunyai lebih dari itu pergumulannya. Tetapi kita adalah orang yang dewasa rohani, amin. Yang mempunyai pemikiran, tujuan kita adalah satu, sekali Yesus tetap Yesus. Tujuan kita satu adalah kerajaan Allah itu sendiri. Tujuan kita itu adalah apa? Yerusalem baru itu yang harus kita tuju. Amin. Sekalipun kita mengorbankan diri kita sendiri. Amin. Tetapi semuanya Tuhan tidak tutup mata. Tangan Tuhan tidak terlambat untuk menolong kita, amin. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar seruan doa kita. Sekalipun kita mengatakan, Tuhan, kenapa seperti ini, seperti kesaksian saya ngedumel, saudara. Kenapa ini terjadi? Fokus saya satu. Aduh, gembala marah ini. Tujuan kita itu. Ketika kita mempunyai tujuan itu, kita juga harus memikirkan ketika kita melakukan kesalahan, aduh, Tuhan ini, amin. Ketika kita mengecewakan hati Tuhan, kita harus tahu bagaimana perasaan Tuhan. Dia sudah mengorbankan banyak hal dalam hidup kita, tapi kita mengecewakan Dia. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita harus tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Kedewasaan rohani kita dalam kita mengiraukan Tuhan dengan setia. Walaupun banyak cobaan di luar sana, ujian di luar sana yang membuat kita hampir mundur, seolah-olah kita mundur dalam pelayanan ini. Masih banyak kok gereja lain. Tetapi saudara, setiap gereja mempunyai doktrin yang berbeda-beda. Amin. Tak terus maju pantang mundur. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan, Dia selalu memberikan ujian-ujian yang sangat luar biasa. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dipakai, itu tidak enak-enak aja. Tetapi Dia akan memberikan terus kita roh kekuatan, roh sukacita itu. Seperti pujian mengatakan, walaupun tubuh kita diremukkan, jiwa kita diguncangkan, tetapi satu tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap terus semangat melayani Tuhan. Kita adalah orang dewasa rohani yang mempunyai komitmen, tanggung jawab dalam kita bangun pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan. Aja selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.